Assalamualaikum. Di video kali ini gue akan cerita tentang salah satu ulama yang saat gue pertama baca kisah hidupnya, entah kenapa ada sesuatu yang beda. Dari sekian banyak tokoh yang pernah gue pelajari, kisah beliau bikin gue berhenti sejenak dan merinding. Bayangin, seorang anak kecil kehilangan penglihatannya di usia muda, tapi nggak pernah kehilangan cahaya di dalam hatinya. Gue bayangin gimana gelapnya dunia yang beliau lihat. Tapi justru dari kegelapan itu lahirlah cahaya ilmu yang nerangin jutaan umat. Dan jujur pas gue riset tentang beliau, mata gue sedikit berkaca-kaca bro. Karena zaman sekarang jarang banget ada sosok yang seluruh hidupnya cuma buat Allah dan untuk umat. Hari ini gue mau cerita perjalanan kisah hidup beliau. Seorang ulama yang menjadi cahaya di tengah kegelapan. Syekh Abdul Aziz bin Baz. Banyak orang nyerah kalau hidup ngasih ujian berat. Tapi satu ulama ini yang meskipun kehilangan penglihatannya di usia muda, ilmunya sampai ke seluruh dunia. Namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, ulama besar yang gak cuma dikenal karena ilmunya, tapi juga karena hati dan akhlaknya yang luar biasa banget. Syekh bin Baz lahir tahun 1910 di Riyadh, Saudi Arabia. Dari kecil beliau udah nunjukin minat belajar yang luar biasa. Tapi di usia sekitar 16 tahun Allah nguji beliau dengan penyakit mata. Awalnya cuma rabun, tapi lama-lama beliau buta total. Buat sebagian orang mungkin ini akhir segalanya ya. Tapi buat beliau ini awal perjalanan luar biasa. Beliau sering bilang, Allah ngegantiin penglihatanku dengan hati yang bisa melihat kebenaran. Meskipun buta, Syekh bin Baz nggak pernah berhenti belajar. Gurunya banyak, tapi yang paling berpengaruh adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Syeikh, mufti besar Saudi saat itu, Syekh Sa'ad bin Atiq, pengajar fikih dan tafsir, Syekh Hamad bin Faris, ahli bahasa Arab. Tempat belajar beliau pun nggak biasa. Beliau sering ngabisin waktu di Masjid Agung Riyadh untuk belajar langsung dari majelis para ulama. Beliau menghafal Al-Quran, mendalami hadis, fikih, akidah, dan bahasa Arab tanpa teknologi canggih, cuma dengan pendengaran dan hafalan yang tajam. Setelah menguasai banyak ilmu, Syekh bin Baz mulai ngajar di Madrasah Riyadh Al-Kubro. Kemudian di Kulliyat Al-Syariah, Fakultas Syariah. Buta nggak menghalangi beliau memberi pelajaran ke ratusan murid tiap hari. Bahkan, beliau hafal suara-suara muridnya dan sering manggil mereka dengan namanya tanpa salah. Di tahun 1960, beliau diangkat jadi wakil rektor Universitas Islam Madinah. Tahun 1970, beliau kembali diangkat menjadi rektor di universitas tersebut. Tahun 1993, jadi mufti besar Saudi Arabia. Sampai wafatnya tahun 1999. Beliau aktif di Rabitah Alam Islami dan memberi fatwa-fatwa yang jadi rujukan dunia Islam. Salah satu hal keren dari beliau, meskipun beliau sibuk, beliau nggak pernah nolak orang yang datang minta nasihat atau minta bantuan. Sebagian orang nyinyir, kok ulama buta bisa jadi mufti besar? Pasti cuma boneka penguasa. Tapi faktanya, ilmu beliau diakui oleh ribuan ulama internasional. Murid-murid beliau tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk Syekh Al-Badi dan Syekh Utsaimin yang sering diskusi ilmu sama beliau. Ada juga yang nuduh beliau keras dan fanatik. Padahal kalau baca karya dan dengar rekaman beliau, justru kelembutan dan kasih sayang yang kerasa. Beliau selalu membedakan antara orang yang keliru karena nggak tahu dan orang yang sengaja nyebarin kebatilan. Syekh bin Baz wafat tahun 1999 di usia 89 tahun. Pemakamannya dihadiri lautan manusia, dari ulama besar sampai rakyat biasa. Warisan beliau bukan cuma buku dan fatwa, tapi juga ribuan murid yang terus nyebarin ilmunya. Syekh bin Baz ngajarin kita satu hal penting. Keterbatasan fisik bukan alasan buat berhenti berjuang. Kalau hati kita dipenuhi cahaya Islam, dunia nggak akan pernah gelap.
Jadi, kalau lu sekarang ngerasa terbatas atau diremehin orang, lu ingat kisah ini, kisah Syekh bin Baz. Karena di mata Allah, yang dinilai bukan apa yang lu punya, bro, tapi apa yang lu lakuin dengan apa yang lu punya. Semoga video ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Kalau ada kesalahan, atau lu mau koreksi, tulis aja di kolom komentar, bro. Gua siap belajar kok. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.